Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada masuk kerjaan ya, TV Samsung LED 32 in. Ini model TV-nya UA32EH4000M ya. Ini dengan kerusakan tadi di setel ya. Indikator untuk power ya, ini nyala ya. Setelah di on kan ya, ada logo Samsung ya, terus mati lagi dan standby lagi ya, ini, dan di on kan lagi, keluar logo Samsung dan standby lagi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini teman-teman ya, sebelum lanjut untuk video berikutnya, untuk cara servis TV Samsung LED 32 in dengan kerusakan seperti video yang tadi, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai servis TV LED ya. Langsung dibongkar TV-nya. Ya ini teman-teman ya, setelah TV dibuka ya, untuk melihat ya mesin TV Samsung LED dengan model UA32EH4000M ini untuk power supply-nya, ini motherboard-nya, dan ini untuk panel ya, berikut tikonnya ya, ini nyatu. Kembali lagi ya teman-teman ya, ini TV Samsung 32 dengan kerusakan untuk lampu standby-nya menyala dan di on, keluar logo, dan kembali lagi standby ya. Jadi di kesempatan hari ini juga channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi ya cara menganalisa untuk kerusakan TV Samsung dengan kerusakan seperti di video yang pertama ya. Jadi analisanya apakah kerusakannya ada di motherboard, di power supply, atau di backlit ya. Kalau untuk layarnya 100% normal ya, karena keluar logo merek Samsung ya. Jadi yang pertama adalah menganalisa apakah kerusakannya ada di lampu backlit-nya, atau di power supply, atau di motherboard ya. Jadi yang pertama adalah menganalisa kerusakan di power supply ya. Power supply ini dengan output tegangannya adalah 5 volt 13 volt ya untuk output tegangan power supply ini. Untuk motherboard Samsung 32EH4000M ya, ini power supply-nya dengan outputnya 5 volt dan 13 volt ya. Selanjutnya adalah cara menganalisa ya. Jadi untuk menganalisa pertama adalah di power supply Samsung ini, untuk mengetahui lampu backlit-nya menyala atau tidak, atau normal atau tidaknya, bisa dites langsung ya, dengan cara untuk soket output di power supply ini yang menuju ke motherboard ini dilepas ya, supaya bisa tahu ya apakah backlit-nya menyala atau tidak ya. Nah ini caranya untuk soket output power supply ini dilepas ya. Ya teman-teman ya, setelah dilepas ini untuk soket outputnya dari power supply ke motherboard, kita tes untuk lampu backlit-nya ya dari inverter, apakah lampu backlit-nya menyala atau tidak ya. Nah ini teman-teman, lampu backlit-nya tidak menyala, ini power supply sudah on, sudah aktif. Nah ini untuk sementara dianalisa lampu backlit-nya tidak menyala ya, atau ada kerusakan. Tetapi kerusakan ini untuk lampu backlit-nya tidak menyala, apakah power supply-nya memang sendiri yang rusak atau memang backlit-nya yang rusak ya.
Selanjutnya adalah tes tegangan outputnya ya di 5 volt ini. Untuk output 5 volt atau 13 volt ya. Kita ukur untuk outputnya. Tes untuk tegangan outputnya ya, menggunakan tester dengan DC volt ini, skala DC volt, posisi di 200 volt ini. Kita tes untuk tegangan 5 volt ya. Ini 5 volt, ini indikatornya ya, atau cirinya di outputnya ini di kapasitor sebelah sini ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk tegangan 5 volt, ini kapasitornya, dan ini tegangan 13 volt ya, outputnya ya. Ini indikatornya ini, untuk mengetes tegangan 5 volt dan 12 volt ya, atau 13 volt ya. Kita ukur di posisi yang 5 volt ya. Nah ini untuk tegangan 5 voltnya. 5 voltnya ada ya. Nah ini terukur 5 volt. Untuk 13 voltnya, 13 voltnya normal ya. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan 13 voltnya normal, untuk 5 voltnya normal ya. Langsung setelah ini ketahuan ya, untuk output 5 voltnya normal dan 13 voltnya normal, kita sambung ke motherboardnya. Nah ini kita ukur lagi untuk tegangan 5 voltnya. Nah itu teman-teman, untuk tegangan 5 voltnya ngedrop ya. Nah ini teman-teman, tegangan 5 voltnya ngedrop ya, jadi hilang. Nah ini muncul dan hilang lagi ya untuk teman-teman ya. Untuk tegangan 13 voltnya, posisi lampu standby. Nah ini teman-teman ya, lampu standby menyala, tegangan 12 voltnya hilang. Kita tes untuk di power on kan ya. Nah ini kita lihat itu ya ini. Nah itu tegangan 12 voltnya ada, terus hilang lagi ya, atau ngedrop ya. Ini lepas lagi soketnya. Kita ukur untuk tegangan 5 volt, 5 voltnya ada. Nah ini buat teman-teman ya, untuk sementara dianalisa kerusakan ada di motherboard ini ya, power supply-nya ya, untuk tegangan 5 volt dan 13 volt yang ngedrop ya. Lanjut untuk pengukuran lampu backlightnya ya. Nah ini cara mengukurnya menggunakan tester LED ya. Ini dengan output tegangan 188, ini otomatis ya. Jadi kalau lampunya satu batangnya 6 LED, 7 LED, 8 LED, 9 LED itu otomatis ya, nyalanya sama ya. Ini nanti otomatis ya nilai tegangannya. Nah ini langsung ukur untuk tegangan lampu backlightnya. Kita tes. Nah itu teman-teman, kita cek ya. Ini teman-teman ya, untuk lampu backlightnya ini terukur 85 volt dan lampu backlightnya menyala ya. Nah ini, nah itu ya. Nah ini lampunya nyala ini untuk lampu backlightnya. Jadi ada kemungkinan juga lampu backlightnya menyala ya, atau normal ya. Lanjut untuk mengecek ya, mengecek power supply ya, yang tadi tegangan 5 volt dan 13 voltnya itu ngedrop ya. Dan untuk lampu backlightnya ini di bagian inverternya tidak aktif ya. Ya ini teman-teman ya, sekarang lanjut untuk mengecek ya, menganalisa kerusakan power supply ya. Ini yang tadi diukur ya, untuk tegangan 5 volt dan 13 voltnya ini ngedrop ya, setelah power on ya, untuk standby ini dinyalakan ya, atau di on kan. Setelah logo Samsungnya muncul dan
ngedrop lagi ya untuk tegangan 5 volt dan 13 voltnya. Dan untuk inverter ya, output inverternya ini untuk lampu backlightnya tidak menyala ya. Jadi di kesempatan hari ini channel Dunia Servis Elektronik adalah cara ya menganalisa ketepatan untuk kerusakan bagian mana yang rusak ya. Jadi sekarang lanjut untuk mengecek, menganalisa untuk power supply-nya. Ini output bagian inverternya kita tes ya menggunakan lampu backlight model lain. Nah ini yang mau dites adalah lampu backlight dengan satu batangnya ini 6 LED ya, nanti dipasang 4 batang. Sistem pemasangannya seri ya. Jadi untuk mengetes apakah lampu atau bagian inverter ini untuk outputnya ini apakah fungsi atau tidak ya. Langsung untuk mengetes bagian output inverternya ya menggunakan lampu backlight model lain. Ini satu batangnya 6 LED dipasang secara seri, ada 4 batang ya. Nah ini teman-teman ya yang dimaksud tadi ya untuk mengecek ya atau mengetes untuk bagian inverter ya, ini outputnya. Ini menggunakan lampu backlight model lain. Satu batangnya ini 6 LED, ada 4 batang nih dipasang secara seri ya. Untuk mengetes apakah inverter ini normal atau tidak ya menggunakan lampu backlight model lainnya. Dan kita pasang untuk soket input dari motherboard ke output power supply-nya ya. Nah, lanjut untuk pengetesannya. Ya, teman-teman ya, sekarang lanjut untuk mengetes power supply ya untuk bagian output inverternya ini menggunakan lampu backlight model lain ini. Tadi yang dicontohkan ya untuk lampu batangnya yang mau dites atau yang mau diukur ya. Untuk lampu backlight yang mau dicoba ya, satu batangnya 6 LED, ini menggunakan 4 batang ya. Dan soket outputnya ini dipasang ke soket input motherboard dan langsung dites untuk hasil outputnya ya, apakah nanti outputnya juga tidak mengeluarkan tegangan. Untuk lampu backlightnya kita tes. Kita tes ya ini. Nah ini teman-teman ya untuk lampu backlightnya menyala ya. Nah ini teman-teman lampu backlightnya menyala untuk power supply Samsung yang tadi tegangan 5 volt dan 13 volt yang ngedrop. Sekarang diukur lagi untuk tegangannya. Nah ini untuk tegangan 5 voltnya tidak ngedrop ya. Untuk tegangan 13 voltnya juga tidak ngedrop ya. Ini terukur di 12,75 ya. Nah, artinya ini power supply-nya normal ya. Untuk Samsung 32 EH 4000 ya dengan kerusakan lampu untuk standby-nya kedip-kedip ya. Nah, ini yang rusak adalah lampu backlight-nya ya, teman-teman. Ya ini teman-teman ya, setelah tadi dianalisa ya untuk kerusakan di power supply ini untuk outputnya 5 volt dan 13 voltnya yang ngedrop setelah dipasang di motherboard. Dan output lampu backlightnya ini inverternya tidak aktif ya. Setelah dites menggunakan lampu backlight model lain, ini digunakan atau dipakai menggunakan lampu LED. Satu batangnya 6 LED, ini 4 batang ya dipasang secara seri. Dan dites hasilnya lampu backlightnya menyala dan inverternya juga berfungsi ya. Artinya ini TV Samsung dengan kerusakan lampu indikator untuk standby-nya nyala dan lampu untuk logonya Samsung juga keluar dan standby lagi. Ini untuk kerusakannya ada di lampu backlightnya ya. Lanjut untuk ganti lampu backlightnya ya. Nah ini teman-teman ya untuk lampu backlightnya yang mau dipasang ya sebanyak 4 batang dengan satu batangnya ada 6 LED ya. Lanjut untuk proses pemasangan lampu backlight ya. Ya ini teman-teman ya setelah tadi TV LED Samsung ya diganti untuk bagian lampu backlightnya menggunakan lampu backlight model lain. Ini dipasang 4 batang, satu batangnya 6 LED ya.
dipasang secara seri untuk pengganti lampu LED aslinya ya. Sekarang lanjut untuk tes. Nah, ini untuk lampu indikator standby nya kita on kan. Nah, ini teman-teman ya, untuk lampu backlightnya sudah menyala ya. Kita tes atau kita lihat hasil gambarnya. Nah, ini teman-teman ya, gambarnya sudah normal ya untuk rasternya. Kita pasang antenanya untuk melihat hasil gambarnya. Ya teman-teman ya, alhamdulillah TV Samsung dengan kerusakan lampu standby nya normal, dan setelah di on kan ini muncul logo Samsung dan standby lagi ya. Ini kerusakannya ada di lampu backlightnya ya. Setelah tadi dianalisa untuk kerusakan bagian power supply atau motherboard ya, setelah dianalisa dengan pengukuran secara aktif dan pengetesan untuk lampu backlightnya dengan model lain, ternyata lampu backlightnya rusak ya dan diganti dengan model lain ya. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Ya teman-teman ya, alhamdulillah TV Samsung dengan model UA32EH4000M ini sudah normal kembali ya, dengan kerusakan lampu standby nya menyala dan di on muncul logo Samsung, dan balik lagi standby ya. Nah, ini kerusakannya ada di lampu backlightnya ya. Setelah tadi dianalisa bagian power supply nya untuk tegangan output 5 volt dan 13 volt yang ngedrop, dan setelah dianalisa lagi untuk pengecekan di bagian output di power supply bagian inverternya, ini dites dengan menggunakan lampu backlight model lain, dan hasilnya adalah lampu backlight yang di layar TV ini atau di TV-nya itu rusak ya, dan diganti dengan model lainnya. Nah teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan TV LED ya, dengan kerusakan seperti di video. Nah, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.